Bentar-bentar, udah subscribe belum? Kalau belum subscribe dulu yuk. Beberapa hari kemudian terlihat Hank yang dipanggil oleh atasannya. Di sini atasannya menanyakan tentang penyebaran meth di luar sana. Hank mengatakan bahwa dia mendengar ada seorang bandar yang bernama Hansember. Hank mengetahui dari para pengguna meth yang dia tangkap sebelumnya. Atasannya juga mengatakan bahwa Hank harus membereskan masalah itu dan segera menangkapnya. Sedangkan Jesse kembali mendatangi bengkel tempat perbaikannya. Dia datang untuk membayar uang yang dia janjikan sebelumnya. Dia membayar uang perbaikan kerusakan pagar dan biaya kerusakan toilet. Jesse juga mengatakan dia akan memarkirkan V-nya di sini dan membayarnya. Dia juga membeli sebuah mobil pada pria itu. Setelah itu Jesse juga menyewa sebuah rumah untuk dia tinggali. Lalu beberapa hari kemudian, terlihat Walter yang sedang berada di sebuah ladang. Ternyata dia sedang menunggu Jesse untuk kembali memasak meth mereka. Namun sebelum memasak, Walter menanyakan kepada Jesse, jika mereka memasak di siang hari berapa banyak yang bisa Jesse jual di malam harinya. Tetapi Jesse mengatakan bahwa dia tak mau lagi menjual seperti yang dia lakukan sebelumnya, dia takut karena namanya sudah tercatat di kepolisian. Kemudian Walter bertanya bagaimana kita akan menjual meth ini, sedangkan Tuko sudah tewas. Di sini Jesse mengatakan bahwa kita harus menjadi Tuko. Dia mempunyai sebuah ide, yaitu kita harus menjadi bandarnya dan mencari orang yang akan menjadi pengedar kita. Mendengarkan hal itu, Walter tak setuju. Dia tak mau ada orang lain yang bergabung di dalam bisnis mereka. Dengan rasa kesalnya, Jesse menjawab bahwa Walter hanya tukang masak, dan Jesse adalah yang menjual. Walter lebih membutuhkan Jesse. Jika Walter tak setuju dengan ide Jesse, Jesse akan keluar dari bisnis ini. Karena hal itu pun akhirnya Walter setuju dengan ide Jesse. Di malamnya teman dua Jesse pun datang ke rumahnya. Mereka adalah Pat, Combo, dan Bejer, mereka yang akan menjadi para pengedar Jesse. Di sini Jesse menjelaskan kepada mereka, dia akan memberikan kepada mereka 1 ons meth, dan mereka harus menjual seharga $2.500. $2.000 untuk Jesse dan $500 untuk mereka. Jesse juga mengatakan jika setoran kurang dari $2.000 mereka akan dikeluarkan. Jika memotong meth mereka juga akan dikeluarkan. Dan methnya akan diletakkan di suatu tempat dan mereka akan dihubungi untuk mengetahui lokasinya. Kini bisnis Jesse dan Walter semakin lancar. Mereka meraup keuntungan hingga $12.000 per hari. Jesse pun terus memasok meth untuk para pengedar di segala tempat agar semuanya berjalan dengan aman. Namun pada suatu malam, saat Pete sedang menjual methnya, wanita yang sudah membeli meth tersebut kembali lari ke arah Pat. Dia mengatakan bahwa ada polisi yang datang. Pete yang panik, dia pun ikut berlari mengikuti wanita itu. Yang ternyata wanita itu menjebaknya dan merampas semua meth miliknya. Esoknya Walter menjumpai Jesse untuk mengambil uang penjualan bagiannya. Di sini Jesse memberikan sebanyak $15.000 kepada Walter. Namun Walter bertanya mengapa $15.000 seharusnya $16.000 per orang. Jesse pun langsung menjelaskan bahwa bawahan semalam dirampok dan $2.000 hilang karena dirampas oleh para pemakai. Tetapi Walter menjelaskan bahwa dia tak mau tahu. Lalu dia mengatakan kita tak boleh ada kerugian. Mendengarkan perkataan Walter, Jesse pun marah dan melempar uang $1.000 miliknya kepada Walter. Namun Walter tak mau menerimanya. Dia hanya mengatakan pada Jesse bahwa Jesse harus membereskannya. Esoknya Jesse pun menjumpai Pat. Di sini Pat memberikan alamat orang yang merampasnya dan dia juga menjelaskan bagaimana dia dirampas. Pat mengatakan bahwa dia ditodong dengan pisau lalu dia menyerahkan semuanya pada mereka. Setelah mendapatkan rumah seperti alamat serupa, Jesse pun langsung menghampiri rumah tersebut. Dia langsung memanggil-manggil mereka untuk keluar. Karena tak ada yang keluar, Jesse pun masuk melalui jendela. Dia mulai memeriksa apakah di dalam ada orang. Ternyata Jesse tak melihat siapapun, namun tiba-tiba seorang anak keluar dan duduk di sampingnya. Melihat hal itu, Jesse pun kembali memeriksa keadaan rumah, namun juga tak ada orang lain. Dia pun bertanya kepada anak itu di mana orang tuanya, tetapi anak itu hanya menjawab bahwa dia lapar. Setelah menunggu begitu lama, tiba-tiba Jesse mendengarkan suara yang menuju ke rumah itu. Dia pun langsung bersembunyi dan menodongkan senjata kepada mereka. Jesse menanyakan kepada mereka di mana meth miliknya. Tetapi mereka mengatakan bahwa tak ada lagi. Jesse yang tidak percaya, dia menyuruh mereka untuk mengosongkan saku mereka. Tetapi hanya sedikit yang mereka berikan. Lalu Jesse mengatakan kalian harus mengeluarkan meth itu dari sana. Atau dia yang akan mengeluarkannya sendiri.
Mereka langsung mengeluarkannya dari anus mereka dan Jesse menanyakan di mana uang yang mereka ambil. Pria itu mengatakan bahwa semuanya sudah habis. Dia juga menjelaskan bahwa dia ada sebuah mesin ATM yang dia curi secara diam-diam, tanpa menyebabkan korban, dan Jesse bisa mengambil uangnya untuk membayar hutang mereka. Yang ternyata mereka mencuri ATM itu dengan membunuh penjaga toko secara sadis. Setelah memasukkan ATM itu ke dalam rumah, Jesse pun menyuruh mereka untuk membuka mesin itu, agar dia bisa mengambil uangnya. Setelah begitu lama mencoba, mereka pun tak berhasil membukanya hingga Jesse pun turut mencoba membukanya. Tetapi tak berhasil. Saat sedang memikirkan cara untuk membuka mesin itu, tiba-tiba anak kecil itu datang menghampiri Jesse dan mengajaknya bermain. Melihat hal itu, wanita tersebut langsung menyerang Jesse hingga Jesse pun pingsan. Setelah beberapa saat, Jesse pun kembali sadar dan melihat pria itu sedang mengebor mesin dan wanita itu sudah mabuk berat hingga mereka terus berdebat. Namun Jesse terkejut saat melihat wanita mabuk itu mendorong mesin ATM itu menimpa kepala suaminya hingga tewas. Melihat hal itu pun Jesse berniat untuk melarikan diri, namun tiba-tiba mesin ATM itu terbuka dan mengeluarkan semua uangnya. Setelah mengambil semua uang dan membersihkan sidik jarinya, dia juga menghubungi polisi. Dan Jesse juga membawa anak kecil itu keluar rumah untuk menunggu polisi. Esok harinya Walter menelpon Jesse untuk menanyakan kabar dari Jesse karena Jesse tak menjawab telepon darinya. Akhirnya Walter pun memutuskan untuk mendatangi rumah Jesse. Di sana Walter coba mengetuk-ngetuk pintu rumah Jesse sembari memanggilnya. Namun karena suara ketukan pintu itu, wanita pemilik rumah tersebut keluar dan menanyakan siapa Walter. Di sini Walter mengatakan bahwa dia adalah ayah Jesse. Tak lama kemudian Jesse pun keluar menemui Walter. Di sini Walter marah kepada Jesse karena Jesse tak menjawab panggilannya. Namun Jesse mengatakan bahwa dia sedang sangat frustasi dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa dia sudah membereskan apa yang Walter minta. Namun Walter mengatakan yang Jesse lakukan hingga seperti ini. Jesse menjelaskan bahwa dia telah mengambil kembali uang itu dan pria itu telah tewas. Mendengarkan penjelasan Jesse, Walter pun terkejut karena mengira Jesse telah membunuhnya. Jesse pun menjelaskan kejadiannya. Dia mengatakan bahwa pria itu dibunuh oleh istrinya menggunakan mesin ATM dan langsung tewas di sana. Tak lama kemudian Jesse pun mendapat panggilan dari Bejer. Yang dimana Bejer ingin diberikan stokmat lagi karena Jesse sedang sangat frustasi. Dia pun menyuruh Walter untuk mengantarnya. Lalu terlihat Bejer, Pat, dan Combo yang sedang menunggu Walter datang. Setelah menerima uang dari mereka, Pat sempat menyuruh Walter menghitungnya karena mereka sudah takut pada Jesse dan juga Walter. Namun Bejer sempat bertanya apakah benar Jesse telah membunuh orang dengan mesin ATM. Walter pun bertanya pada mereka dari mana mereka mendengarkan berita itu. Pat mengatakan bahwa berita itu telah menyebar ke seluruh kota yang mengatakan bahwa Jesse membunuh orang yang berani mengambil miliknya. Mendengarkan hal itu, Walter pun hanya mengatakan kepada mereka untuk diam saja. Kini terlihat Hank sedang dipindah tugas ke Meksiko. Dia mendapat tugas untuk menanyakan sebuah tempat pertemuan pada seorang bos kartel yang berada di Meksiko itu. Tetapi Hank sempat marah pada bos kartel itu karena terus meminta bayaran kepada mereka, karena tak lagi mau mendengarkan ocehan bos kartel itu. Hank pun sempat mengancam bos kartel tersebut dan ditenangkan oleh atasannya. Setelah mengetahui lokasi pertemuan tersebut, Hank dan atasannya pun melakukan pengintaian. Beberapa saat kemudian, setelah menunggu, Hank merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia pun mencoba melihat dengan teropongnya. Benar saja di situ Hank melihat kepala bos kartel itu yang telah dipenggal di atas seekor kura-kura. Mereka langsung menuju ke sana untuk melihatnya. Di sana tertulis pesan halo di IA. Karena Hank belum terbiasa melihat hal itu di Meksiko, dia pun merasa mual dan pergi menjauh dari situ. Sedangkan teman-temannya mereka tertawa melihat Hank dan mendekati kepala tersebut. Namun beberapa saat kemudian ternyata kura-kura itu meledak dan menewaskan beberapa temannya. Untung saja Hank selamat dari kejadian tersebut. Kini Jesse sudah kembali bekerja. Terlihat dia sedang menemui para rekan-rekannya. Jesse mengatakan bahwa kita harus merubah rencana. Kita sudah menguasai kota dan Jesse juga mengatakan bahwa dia butuh orang lagi. Mereka bekerja untuk Jesse dan orang-orang baru akan bekerja untuk mereka, agar penjualan semakin berkembang. Setelah menjumpai mereka, Jesse kembali menjumpai Walter. Dia mengatakan bahwa para bawahannya telah siap semua. Namun Walter mengatakan bahwa ada satu hal yang kurang. Jika kita menguasai pasar, kita harus menaikkan harga penjualan itu, ilmu dasar ekonomi.
Beberapa hari kemudian terlihat Badger yang sedang berada di pusat kota. Di sini dia sedang melakukan transaksi dengan seorang pria. Setelah melakukan transaksi, tiba-tiba pria itu menodongkan pistol pada Badger. Yang dimana ternyata pria itu adalah seorang polisi yang sedang menyamar dan langsung menangkap Badger. Sedangkan Walter dan Jesse mereka sedang menghitung hasil penjualan mereka yang sudah meningkat drastis. Namun pada saat membagi penghasilan, Walter menanyakan mengapa ini kurang. Jesse langsung mengatakan bahwa Badger belum menyetorkan uangnya, dan Jesse pun langsung menghubungi Badger. Karena Badger tak menjawab panggilannya. Akhirnya Jesse pun menghubungi Combo. Situ Combo sangat takut dan dia juga mengatakan bahwa Badger telah tertangkap. Saat Badger di ruang interogasi datang seorang pengacara yang bernama Saul di sini, dia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi pengacara Badger. Setelah bertanya-tanya tentang kasusnya, Saul pun meminta bayaran sebanyak $4.000 dan Badger pun diberikan hak telepon. Lalu, terlihat Jesse dan Walter yang berada di depan kantor Saul untuk mengantar bayaran yang diminta olehnya pada Badger. Dan Walter pun memutuskan untuk masuk ke dalam sana dan dia menyamar sebagai paman Badger. Setelah memberikan bayarannya, Walter sempat berbincang-bincang dengan Saul. Walter bertanya apakah ada cara untuk membebaskan Badger. Namun Saul tak menghiraukannya karena dia berpikir Walter tak memiliki uang. Saat ditawarkan sebanyak $10.000, Saul pun tak mau menghiraukannya. Karena Saul tak mau melakukan apa yang Walter minta, di malamnya Walter dan Jesse menculik Saul. Mereka membawa Saul ke sebuah gurun yang sudah digali dan mengancamnya dengan senjata agar Saul mau membantu mereka. Namun tiba-tiba Walter batuk dan Saul pun mengenali batuk itu, akhirnya Walter pun ketahuan. Di sini Saul mengatakan bahwa dia akan membantu mereka, tetapi mereka harus memberikannya uang sekarang sebagai bukti bahwa dia membela mereka saat ini. Esoknya Badger kembali diinterogasi oleh Hank. Di sini Hank mengatakan mereka akan memotong hukumannya asalkan Badger mau bekerja sama menyerahkan pemasoknya. Ternyata Saul telah menceritakan pada Badger bahwa dia telah bekerja sama dengan Jesse dan juga Walter. Akhirnya Badger mengatakan bahwa pemasoknya bernama Hansember, dia berumur sekitar 50 tahun dan ini berkepala botak. Hank akan menyuruh Badger untuk melakukan transaksi agar mereka bisa menangkap Hansember. Ternyata Saul telah menawarkan orang lain yang akan dijadikan kambing hitam agar polisi mengira itu adalah Hansember. Dan mereka menemukan seorang pria yang bernama Jimmy yang bersedia dipenjara demi uang. Saul menjelaskan bahwa Jesse dan Walter mereka harus membayar sebanyak $80.000 untuk ini. Dan juga mereka harus memberikan 1 pound smut yang akan dijadikan bahan transaksi. Akhirnya demi Badger bebas dan mereka tidak tertangkap, Walter pun memberikan uang itu kepada Saul. Esok harinya terlihat Badger yang sedang bersiap-siap melakukan transaksi dengan Hansember dan dipantau langsung oleh Hank dan rekan-rekannya. Walter dan Jesse pun mereka ikut memantau semuanya karena mereka telah membayar mahal. Namun setelah menunggu beberapa saat ternyata ada seorang pria yang duduk di samping Badger. Dan Badger pun mengira ini yang akan dijadikan kambing hitam. Lalu Jimmy yang akan dijadikan kambing hitam sebenarnya dia pun datang dan duduk di bangku lainnya. Mengetahui ada kesalahan, Walter dan Jesse pun mengatur rencana untuk memberitahukan kepada Badger orang yang sebenarnya. Mereka pun membagi tugas. Jesse mendapat tugas untuk memberitahukan pada Badger dan Walter mendapat tugas untuk mengganggu Hank dan temannya. Setelah Jesse berhasil memberitahu Badger, Walter pun pergi sana, dan para polisi langsung menangkap Jimmy yang dikiranya itu adalah Hansember. 2 hari kemudian tiba-tiba terlihat Saul yang datang ke sekolah Walter. Walter yang melihat itu pun dia terkejut karena Saul berada di sini. Ternyata Saul mempunyai akal licik karena dia tahu bahwa Walter dan Jesse memiliki banyak uang. Dan dia mulai memeras Walter. Dia mengatakan bahwa dia akan tutup mulut asalkan dia dijadikan bagian kecil dari usaha mereka. Walter sendiri terlihat kesal melihat Saul yang mulai memeras dirinya.